Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agama Islam adalah agama yang sangat logis. Jadi betul-betul sesuai dengan fitrah adanya akal. Makanya banyak orang-orang yang berakal dalam artian meneliti akan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kagum akan ciptaannya, sampai tidak sedikit para ilmuwan, demikian pula saintis, mereka itu masuk Islam. Yang akan dititik tekankan pada kesempatan kali ini, memang agama Islam itu ini dibebankan, ditaklifkan kepada orang yang akalnya sehat. Jadi kaitannya itu karena dengan akalnya. Jadi ketika akalnya rusak, ya, aturan yang ada dalam Islam itu berlaku tidak bagi orang gila? Tidak kan? Jadi tidak berlaku bagi orang gila itu. Kenapa? Karena akalnya rusak, terganggu. Demikian pula bagi seorang anak kecil. Bagi seorang anak kecil juga, karena akalnya belum sempurna, maka perintah dan larangan yang ada dalam Islam itu tidak mesti dilakukan. Hanya saja bagi orang tua, kewajibannya adalah mengajarkannya. Bagi anak kecil yang belum balik, baik laki-laki ataupun perempuan, kalaulah tidak sholat, maka itu tidak berdosa. Yang dosa siapanya? Orang tuanya yang tidak mengajarkan sholat, begitu. Demikian pula bagi yang tidur dan bagi yang lupa, itu karena yang tidur itu akalnya sedang tidak berfungsi. Kalau orang gila akalnya sudah tidak berfungsi, kalau anak kecil belum sempurna untuk berfungsi, sedangkan yang tidur dan yang lupa sedang tidak berfungsi. Makanya bagi orang yang tidur itu terlepas yang namanya perintah dan larangan. Makanya ketika seseorang tidur lalu sholat itu terlewat. Jadi ibu-ibu tidur sebelum duhur, ternyata bangun maghrib. Allah, kan tidur mah dari siapa? Nah, dari Allah. Yang membangunkan pun Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka tidak berdosa begitu ketika terlewat waktu sholat. Kenapa? Karena dia sedang tidur, akalnya sedang tidak berfungsi. Begitu. Kalau kejadian ini teralami oleh orang yang akalnya sedang berfungsi, dalam artian tahu itu adzan duhur, tahu itu adzan asar, tetapi ini tidak melaksanakan akan perintah Allah, maka ini akan jadi berdosa. Lantas bagaimana kalau orang yang terlewat gitu sholatnya? Maka sholatlah ketika ia bangun. Jadi sholatnya teh bu asar, terus duhur, terus maghrib. Jadi jangan maghrib dulu, kan bangunnya maghrib, ya. Maka sholatnya itu dari duhur dulu. Duhur 4 rakaat, kemudian asar, kemudian maghrib. Jadi seberapa rakaat? Tarawih.
Eta tuh 11 rakaat mungkin sholat isya deui jeung tarawih. Karena memang seperti itu logisnya. Jadi tidak dosa, Pak, gitu. Makanya Bapak dan Ibu, tuntutan larangan, tuntutan perintah tidak berlaku bagi kita kalau kita termasuk 1 orang gila, 2 anak kecil, 3 yang tidur atau yang lupa. Kalaulah kita termasuk yang 3 ini, maka tidak mesti melaksanakan perintah dan larangan. So, memang nggak pilih tilu ieu. Karena kita ini merupakan manusia yang berakal sehat, maka ada yang namanya perintah dan larangan. Ketika akal ini sehat, maka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diajak. Diajak apa? Diajak untuk berpikir. Diajak untuk berpikir. Bukankah di dalam Al-Quran itu terdapat ungkapan fa'tabiru, silahkan ambil pelajarannya, begitu fa'tabiru itu. Silahkan ambil ibroh. Kita sering mendengar ibroh kan? Begitu. Sampai dalam Al-Quran disebut fa'tabiru ya ulil albab. Maka ambillah pelajaran oleh kalian, wahai orang-orang yang memiliki akal. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita akal, maka mesti digunakan. Perintah fa'tabiru, ambillah pelajaran, itu tidak dibebankan kepada orang yang akalnya tidak berfungsi, yaitu orang gila, anak kecil, dan orang yang tidur atau lupa. Fa'tabiru, itu adalah ungkapan bagi orang-orang yang akalnya itu sehat. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kejadian itu sangat banyak di dunia ini. Maka tugas kita adalah mengambil pelajaran dari setiap kejadian. Jadi jangan sampai akal ini dibekukan, dalam artian tidak bisa mengambil pelajaran. Nah, di sini ada satu kisah, di mana kisah ini menjadi gambaran seperti apa sih yang disebut dengan mengambil pelajaran itu. Mengambil ibrah itu seperti apa? Nah, ini kisahnya itu terdapat dalam kitab Bahrul Adab. Jadi Bahrul Adab itu adalah kitab kecil di mana di sana terdapat kisah-kisah yang tidak nyata. Kisah-kisah yang tidak nyata. Tetapi kita bisa mengambil pelajarannya. Nah, kitab ini dibuat untuk memudahkan para santri belajar bahasa Arab. Jadi belajar bahasa Arab nanti nganggo kisah, nganggo cerita. Karena mun dianggo cerita mah jadi gampang. Ya, minimal apal ceritana bahasa Arabna mah angger we. Dan sini kisahnya. Kisah ini dialami oleh siapa? Singa, serigala, dan anjing hutan. Singa, serigala, dan anjing hutan. Singa, serigala, dan anjing hutan bersama-sama mereka pergi dalam keadaan memburu. Jadi mereka itu kongres, rapat, Bu. Sebelum memburu itu rapat dulu. Siapa? Singa, kemudian serigala, dan anjing hutan. Lalu mereka mendapatkan hasil buruannya berupa keledai, kelinci, dan kijang. Jadi mereka bertiga mendapatkan 3 ekor. 3 ekor itu maksudnya bukan ekornya saja, yaitu mendapatkan keledai, kelinci, dan kijang. Nah, setelah mendapatkan apa yang mereka buru, lalu sebagaimana yang dirapatkan, maka mesti berkumpul
Iya, berkumpul kembali untuk membagikan hasil buruan. Jadi setelah didapat itu kalalabur Pak, papan kusingan kayak diudag. Maka pada rapat tersebut singa berkata kepada anjing hutan. Tadi itu yang apa? Yang memburu itu apa, siapa saja? Singa, serigala, anjing hutan. Maka ketika mendapatkan buruan, singa berkata kepada anjing hutan, silakan anjing. Apakah anjing? Ya mah. Tidak apa-apa Pak mengatakan anjing ke anjing mah. Ya. Asal singa berkata kepada anjing, silakan bagikan. Maka kata anjing hutan seperti ini Bu. Maka kondisi seperti ini sangat jelas. Yang dimaksud anjing hutan adalah, wahai raja, sudah tidak usah berpikir panjang. Kita mendapatkan 3 ekor. Dan 3 ekor ini Pak, ukurannya sesuai dengan siapa? Dengan yang memburu. Begitu. Kata anjing hutan seperti ini, kalau keledai buat engkau, buat siapa? Singa. Kelinci buat siapa? Buat serigala. Dan kijang buat aku. Kata siapa? Anjing hutan. Betul ya? Pada saat itu, apa yang terjadi dalam kisah tersebut Bu? Maka singa memukul anjing hutan itu sampai kepalanya terbang. Maksudnya kumaha? Coplok. Saking ku tarik, apa nih mas singa atuh Pak? Mungkin tuh, entu hari ibu, main nggak mungkin singa nyobok. Wah, apa nih tadi dijelasinnya? Kita ini banyak kisah-kisah tuh kenyataan tuh, kan bisa diambil pelajaran. Tak pun dapatkan kang ngapung, sisirah nate. Nah, setelah kepala anjing hutan itu terbang, siapa satu lagi yang menemani singa? Serigala. Eta serigala ngadeg-degna Bu. Nah, habet ngadeg-deg. Dia khawatir. Kenapa? Karena pikiran serigala itu sama Pak. Sama dengan yang dipikirkan oleh siapa? Anjing hutan. Jadi dalam pikiran serigala itu, paneta tegas bener gitu ya. 3 buah sesuai dengan kondisi yang memburu, itu besarnya ukurannya. Maka pada saat itu singa mengatakan, kemudian singa menghadap ke serigala dan berkata, sesungguhnya sahabatmu tidak mengetahui pembagian yang benar. Tadina jero hate serigala, alas ya iku mah namun urang anjing hutan wae dicabok nepi ka ngaceng gitu tak. Ngapung sirah apa? Komo namun urang sigana teh leungit jeung awak-awakna. Maka bagikanlah olehmu dengan benar. Pak, sate serigala disuruh lagi. Lalu ia menjawab, wahai raja hutan, perkara ini sungguh terang. Sama dengan yang dikatakan oleh siapa? Oleh anjing hutan. Keledai untuk makan siangmu. Tuh, itu caranya teh. Kata serigala, keledai untuk makan siangmu, kijang untuk makan malammu, dan kelinci untuk sarapan pagimu. Sabari nonton sinetron meureun maksudna mah cemilan Bu. Jadi 3 ekor itu dibagikan oleh serigala buat siapa? Buat singa. Eta singa mujina Bu.
Faqala lahul asadu ma abdoka ayyuhal basir. Singa berkata, alangkah bagusnya keputusanmu, wahai orang yang pandai. Muji tak? Muji. Hade, tengah bagikan gitu. Kenapa ya singa sampai memuji seperti itu? Karena harapannya itu memang seperti itu. Jadi singa itu sebenarnya hayang gitu. Kumaha? Ia ingin dibawa itu oleh dirinya sendiri. Biar terasa adil, jangan dia yang mengatakan, jangan singa yang memohon, tetapi silakan untuk dibagikan oleh engkau. Jadi teka ciri naona sarakana. Makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini jadi pelajaran nih. Tidak semua orang yang memuji kita dipuji oleh orang lain, Pak. Itu karena kita memiliki kelebihan, tidak semua. Tetapi bisa jadi orang lain memuji kepada kita itu karena apa yang diinginkan oleh orang lain itu eta. Jadi batur muji teh kadek tong waka atau tong waka atau mun aya nu muji teh bisi ieu mah muji teh sabab eta mah sesuai jeung kahayang urang anu muji. Siga saha? Siga singa itu dipuji tapa serigala itu. Kemudian singa mengatakan kepada serigala, min aina laka hadza? Wahai yang pandai serigala, dari mana kamu bisa mendapatkan pembagian yang begitu bagus begitu? Kata siapa? Kata singa itu. Qala, maka serigala mengatakan, min rasidubai ta'iri an jussatihi. Serigala menjawab, dari kepala anjing hutan yang terbang dari badannya. Inilah yang disebut dengan mengambil pelajaran. Singa telah kehilangan apanya, Pak? Singa, anjing hutan itu kehilangan apa? Kepalanya. Lalu serigala mengambil pelajaran dari kejadian ini. Itulah yang disebut dengan ibroh. Jadi kita itu harus senantiasa mengambil ibroh, pelajaran. Yang dimaksud dengan ibroh itu harus ada kejadian dulu, Pak. Setelah ada kejadian, maka diambil pelajarannya. Di kehidupan ini banyak yang namanya kejadian-kejadian yang mesti diambil pelajaran. Jadi bukan didiamkan. Kejadian-kejadian yang terjadi di alam dunia ini kan itu merupakan takdir Allah. Takdir Allah, teman. Kita tidak bisa untuk merubah. Tugas kita adalah mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian tersebut. Kalau diumpamakan misal ayat-ayat kebesaran Allah Subhanahu wa taala berupa ciptaannya, langit, bumi, tanah, demikian pula yang ada pada diri kita, maka mesti diambil pelajarannya. Kalau kemarin saya menjelaskan ya, kemarin itu saya menjelaskan kenikmatan yang Allah berikan itu bukan hanya sekedar dinikmati, tapi mesti ditafakuri, harus dipikirkan. Kalau sekarang bukan hanya sekedar ditafakuri, tapi mesti diambil pelajarannya, begitu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan pohon cengeknya, apaan cengek teh eta teh? Lada. Cengek teh lada, cengek teh. Kayak hari ieu cengek lada menang diajar lain. Menang sekolah. Padahal cengek tidak memiliki akal, tidak berpendidikan, tetapi cengek memiliki kelebihannya. Sampai rumah makan itu terkenal gara-gara naon? Cengekna. Maksudna mah sambelna.
Eta nama kudu disensor, Bu. Harus disensor itu. Ya gara-gara naon tah Pak? Gara-gara ladana padahal sekolah henteu diajar tapi cengek bisa memiliki kelebihan. Sampai orang-orang gitu ya yang senantiasa kuliner itu mencari yang namanya lada nu aya dina cengek. Pertanyaan Abi Pak Bu, ari lada salian di cengek aya teu? Naon? Pedas? Cabe nya eta mah dulurna tuh Bu. Cabe jeung cengek. Ada? Ya kalau misalkan merica bunya, merica teh naon bahasa Sundana? Tah, pedas nya pedas ari Ibu. Pedas lada. Tapi namun misalkan nyambel ku pedas. Tuh, nya. Komo nu leuwih aneh mah nalika bapak jeung ibu ngamam bala-bala, manya pedas kudu dihiji-hiji tadi tambulan. Teu aya, Pak. Lada nu aya dina cengek teh dimiliki oleh yang lain. Apa yang mesti kita bisa ambil? Cengek wae nu teu diajar, cengek wae nu teu sakola memiliki kelemahannya urang yang memiliki akal ya, yang berpendidikan, tetapi diri ini tidak bisa memiliki kelebihan. Maka jadilah kalau kita benar-benar manusia yang berakal, jadikanlah diri ini bermanfaat untuk orang-orang di sekitar, sampai orang-orang yang di sekitar itu sangat menunggu, sangat mengharapkan kebaikan-kebaikan yang kita miliki atau kelebihan-kelebihan yang kita miliki. Kalau kita tidak bisa, diri ini tidak bisa menumbuhkan kelebihan, berarti kita itu dikalahkan oleh siapa? Tuh, cengek berarti alih orang. Padahal cengek tidak belajar, demikian pula tidak sekolah. Seperti itu Pak, yang disebut dengan fakta biru ya ulil albab. Silakan ambil pelajaran. Oleh karena itu di sini disebutkan pelajaran yang bisa kita ambil adalah kalau kita benar-benar manusia, maka mestilah menjadi al-aqil. Orang yang berakal itu adalah man tabassara fi amrihi. Orang yang berakal itu adalah orang yang melihat dengan teliti. Jadi melihat bukan hanya sekedar melihat, tetapi membaca. Kira-kira ini di daerah Cijengi itu apa sih yang kurang? Begitu kan? Apa sih yang bisa dilengkapi untuk masa yang akan datang? Kalau misalkan kita sudah tidak ada. Sampai dengan bapak dan ibu memperhatikan kondisi Cijengi yang mesti ditumbuhkan, itu yang senantiasa diusahakan. Sampai ketika bapak dan ibu sudah tidak ada, maka orang-orang yang setelahnya itu terbayang, tergambar akan jasa bapak dan ibu. Makanya temelang bahasa Sunda nama. Ketika bapak dan ibu sudah tidak ada itu, ngencleng di daerah Cijengging teh. Apa yang bisa dikembangkan berupa kebaikan. Selain daripada melihat, maka wa'tabaru ma yasulu li ghairihi, dan mengambil pelajaran dari apa yang ada, yang terjadi dari yang lainnya. Jadi kejadian-kejadian yang dialami oleh orang lain di luar kita, maka silahkan untuk diambil pelajarannya. Itulah yang disebut dengan ibrah. Sekali lagi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan sempurna
Salah satunya adalah kesempurnaan akal, sehingga kita itu senantiasa diajak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpikir. Bahasa dalam Al-Qur'an senantiasa disinggung untuk senantiasa mendapatkan pelajaran-pelajaran di setiap kejadian. Barangkali itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa mengambil pelajaran atau ibrah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.